bakal buka-bukaan soal Comfort Talks. Kalau gitu kita bakal klarifikasi sekarang juga. Oke, udah siap? Udah siap. Oke, tenang semua, tenang. Bang, sabar dulu. Satu-satu. Ya, mau keluar? Oke, mau nanya ya. Comfort Talks lucu melulu, ini podcast apa lenong, Bang? Kita lebih ke komedi balap, Bang. Iya. Saut-sautannya kenceng jadi, Bang. Iya. Kita juga bisa jadi komedi puter, Bang. Waduh, pusing dong. Iya, karena bercandaan kita muter-muter itu aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Aduh. Bang, katanya mau syuting di luar kota, Bang. Udah siap, Bang? Siap, Bang. Siap. Kita di luar angkasa lebih tepatnya, Bang. Kita mungkin lebih kalau syuting di luar nalar, Bang. Wah. Ada lagi pertanyaan satu lagi, silakan. Ada, Bang. Iya. Bang, terus ya nanya ya, ada kabar nih katanya kontrak lu berdua diperpanjang, Bang. Alhamdulillah. Oke, udah ya, pertanyaan udah cukup ya, karena sebenarnya kita mau klarifikasi kalau ini semua cuman game. Ini semua cuman buat konten. Sering kan nonton yang kayak begitu di Instagram atau TikTok? Kita bahas kali ya. Iya. Langsung aja sekarang ya di Comfort Talks. Oke, mic-nya udah. Mic-nya udah. Ya tadi kan soalnya kan ganggu ya kan. Oke, ini mic-nya jadi kalau dijual 4 itu jadinya asbak. Harganya murah ya, Iya. Tapi banyak ya orang-orang pada bikin konten klarifikasi mulu. Gua kadang-kadang pusing gua. Bener, konten tuh kan harusnya menghibur ya. Maksud gua kayak kalau lo bikin sesuatu, ini malah kontennya jadi yang utama klarifikasi terus. Iya. Padahal nggak ada masalah. Apa yang mau diklarifikasi? Tapi rata-rata naik ya setelah klarifikasi. Betul, selalu ada. Iya, kayak yang udah lu tahu yang itu kan? Yang mana dong? Yang itu. Masa habis dia Iya kan? Sering banget yang kayak gitu-gitu. Iya, kan gue udah bilang dari dulu. Dia tuh kalau Tapi pasti pada tahu lah ya, nggak usah kita jelasin lah ya. Iya, karena kalau kita jelasin nanti kita yang harus klarifikasi. Betul. Tadinya gimmick jadi beneran. Kan kita kan masih pengen hidup enak. Masih pengen kontrak lanjut. Alhamdulillah. Konten banyak. Bahasanya baru-baru ya. Spill the tea. Spill the tea itu maksudnya gimana sih? Jadi dia tumbahin tehnya? Enggak, dong, abang jangan literal banget. Oh gitu. Jadi kayak kalau spill the tea itu biasanya orang yang pengen ngebuka gosip-gosip yang beredar. Oh, jadi gosipnya belum ada yang pernah umbar. Ayo spill the tea dong, maksudnya ayo umbar dong. Gitu. Itu dengan harapan ketika pas lagi diumbar sekalian tahu orangnya siapa aja. Paling banter inisial lah. Oke, inisial. Contohnya? Misalkan. Ayo, pasti kamu mau inisial ini. Misalkan kayak oknum ente, kadang-kadang ente. Kita nggak kasih tahu tapi orang-orang pasti paham. Istilah kata nih, istilah kata. Ya lu udah tahu kan? Pokoknya tinggal tenan. Itu lagi rame, masih rame terus. Tapi bingung ya. Kok di sini nggak ada apinya? Oh. Ayo di mana? Ini dia. Gokil nih. Temen gue pesulap merah ternyata. Kebetulan kuning. Oh iya, pesulap kuning. Banyak banget gimmicknya. Tapi di konten juga banyak gimmicknya. Emang kontennya konten gimmick berarti ya? Iya ya. Bohongan berarti. Oh. Ini kita ngomongin apa? Ngomongin konten ya. Kita ngomongin sosial media secara keseluruhan lah sekarang lah. Itulah. Kalau ngomongin soal konten lebih banyak klarifikasi. Yeah. Padahal nih ya, gue jujur-jujuran tuh gue mantengin TikTok mulu kan. Ada waktu luang gue buka TikTok. Tapi masih aja ketinggalan masalah. Tahu-tahu udah klarifikasi. Gue nggak tahu ini masalahnya apa, udah klarifikasi duluan. Bener, banyak banget nih berita-berita yang videonya masuk di TikTok nih. Tapi kita nggak tahu masalahnya apa. Contohnya udah marah-marah. Atau mungkin contohnya udah klarifikasi. Kita nggak tahu istilahnya nih, istilah kata nih. Kenapa mereka marah-marah? Pas buka komen baru kita tahu penjelasannya. Iya, malah kadang udah buka komen malah dibikin bingung. Iya, bener. Di TikTok tuh orang tuh suka banget bikin bingung. Titip sendal ya. Kalau nggak YG sih ya. Itu salah satu bahasanya tuh ya guys ya. Kalau dulu di Twitter gue suka ngeliatnya kan kalau kita konsepnya nitip sendal. Nah di reply-nya tuh nunggu ada klarifikasi. Biasanya ada yang naruh oke nitip kerupuk dulu. Nah ntar ada yang edit di bawahnya ya kemakan. Wah gila loh orang buat
masalah nunggu klarifikasi aja, kreatif banget. Oke, satu yang gue salutin sih sama netizen Indonesia, kreatifnya tuh ibaratnya nggak ada batasnya. Betul. Jadi walaupun ada masalah, ada omongan sana sini, kalau gue sih ngerasanya ngeliat konten-konten di Indonesia, dibawa nyaman banget. Widih, udah semakin nyaman. Itu dia. Tapi itulah tetap walaupun kita mungkin nyaman sama beberapa topik, tapi kan pasti ada topik-topik yang bikin kita gelisah. Contohnya? Gitu. Ya balik lagi klarifikasi. Kenapa gue gelisah? Karena gue nggak tahu masalahnya. Ada nih kayak di TikTok nih, kayak orang udah lagi ngejelasin masalahnya. Ya. Kalau rame lanjut part 4 ya, gue part 1-nya aja gue nggak tahu. Apa part 1-nya apa? Nah itu juga kebiasaan tuh orang-orang yang suka bikin video di sosial media nih, di TikTok khususnya. Dia ngevideoin orang marah-marah. Terus dikasih tau kalau mau tahu kenapa marah-marah tungguin di part 2. Kenapa lu nggak kasih di part 1? Gua tahu lu nunggu endorse kan? Buat pemutih kulit doang padahal Iya, tapi lumayan itu. Lumayan ya? Ada nih tuh. Oh iya, udah jadi BA deh. Iya. Itu emang serunya kayak gitu tuh, cuma ya itu kalau misalkan kita nikmatin udah nyaman sama sosial media gitu. Kadang kan tadi yang gue bilang ada aja topik-topik yang bikin kita gelisah. Betul. Banyak teman-teman gue yang pada akhirnya memutuskan puasa detox sosial media, puasa Instagram lah, puasa TikTok kayak gitu. Puasa Karena putih. Udah bisa terbang lagi. Itu karena overwhelmed gitu loh sama informasinya cepet banget lah. Atau mungkin konten-konten yang bikin gelisah tuh kayak masalah pencapaian apalagi. Betul. Iya. Umur 30 tabungan harus di atas 100 juta. Betul. Umur 35 sudah harus punya pulau sendiri. Maksud gua kayak lo Michael Jackson gitu. Gitu loh. Aku takut deh ada di lingkungan pertemanan itu. Sudah pasti aku paling miskin. Tapi walaupun miskin yang penting kan hidupnya bisa dibawa nyaman. Itu dia. Nih gue punya pertanyaan. Ngomongin soal kita kebanyakan mengkonsumsi konten. Gue pengen lo cek untuk handphone lo. Oke. Coba lo ngeliat tuh di handphone lo itu kan ada berapa banyak waktu yang lo habiskan untuk cek sosial media. Saya kan agak gaptek nih. Bukanya di mana nih? Oh iya. Gini bang, saya kasih tahu. Pura-pura aja. Oh iya, oke. Pura-puranya ngeliat, 4 jam. Ini screen time. Oh ini. Screen time. Oh nggak jadi gimmick dong. Oh. Nggak jadi ya. Iya. Oh, baru dinyalain guys. Baru dinyalain. Jadi dia tidak tahu. 0 menit. Berapa? Ya karena baru dinyalain. Jadi 0 menit. Oh iya benar. Nih kalau gua nih ya, gua rata-rata di 1 minggu terakhir gua menghabiskan waktu 3 jam 10 menit. Nah ini itu 3 jam 10 menit. Ya. Itu di satu aplikasi tertentu atau enggak? Enggak, aplikasi nomor 1 gua itu adalah aplikasi penunjuk jalan. Enggak, tapi gua nih ya nomor 1 itu ada TikTok, habis itu nomor 2-nya Instagram. Kenapa gue pengen ngasih tahu ini? Karena gue pengen menepis anggapan orang yang bilang TikTok itu cuma untuk Gen Z. Gen Y itu Instagram. Boomer dan bapak-bapak itu Facebook dan grup WhatsApp. Dengan stiker ucapan selamat pagi. Itu tempelannya norak banget. Ya ampun, gue suka bingung. Tapi kalau menurut gue itu tuh nggak terlalu diklasifikasiin banget. Karena gue pun sendiri sebagai Gen Y yang adalah millennials masih suka kok main TikTok. Betul. Iya kan, apalagi gue suka ngebuka video-video yang FYP. Kadang-kadang nih kalau gue ngeliat video FYP tiba-tiba ada muka Devri. Itu cuman sekali doang guys, sudah nggak pernah lagi. Biar sekali nih. Kasih tahu dong berapa banyak likes-nya. Itu view-nya 4,3 juta. Masya Allah. Yang like 140.000 orang. Apakah di hidup saya ada perubahan? Tidak. Biasa aja. Enggak. Padahal gue udah siap banget tuh kayak naruh ini business inquiries nomornya. Gue udah siap banget. Mental gue tuh udah gue siapin kayak gue mau milih-milih ntar kalau mau di endorse gitu. Tapi emang ada? Tidak ada. Nih, tapi berarti kan kalau lu sendiri udah punya pengalaman punya konten yang FYP. Betul. Yang terkenal di mana-mana. Jadi kepicu nggak sih? Aduh, pengen bikin konten terus deh gitu. Pengen awalnya gitu. Tapi setelah 5 kali gua upload tidak ada perubahan. Oh iya, adalah sosial media untuk momen gua aja. Tapi lo pernah nggak FYP? Enggak. Atau mungkin kalau di Instagram atau di Twitter lo pernah ada momen sosial media lo banget nggak sih?
Gua nih ya, kalau misalnya gua sendiri, kayak yang likes-nya banyak, itu adalah ketika gua foto sama Ayang. Oh, foto sama Ayang. Iya, itu doang. Jadi kalau gua foto sendiri, apalagi kalau gua kan sukanya foto-foto pakai kamera analog tuh. Udah beli filmnya mahal, nyuci lagi mahal, diedit pakai CapCut, dirapet-rapetin pakai lagu. Udah estetik banget ya. Ya Allah, bagus banget. Yang like itu aja. Devri lagi yang like lagi. Makanya gue bingung apa sih formulanya supaya kita tuh bisa jadi terkenal dengan bikin konten. Oke, kita langsung hadirkan. Nggak ada. Kebetulan nggak ada bangku nih. Tapi itu banyak orang yang mencoba menelaah algoritma dari setiap sosial media gitu kan. Walaupun pada akhirnya setiap udah dibedah pasti sama yang punya sosial media dirubah lagi algoritmanya. Tapi yang menyenangkan itu adalah TikTok menurut gua. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya kesempatan yang sama buat dapat FYP. Nah setelah itu tergantung tuh apakah lo bisa memaintain itu atau enggak. Jadi nggak peduli followers lo dikit atau followers lo banyak gitu ya. Kalau emang kontennya bagus, itu kayak kalau emang kontennya bagus, FYP bisa. Gitu. Dan kan nggak harus nunggu berapa banyak video yang udah lo upload di TikTok gitu. Kadang baru sekali ngupload udah langsung naik kayak gitu. Makanya sekarang kan ada semboyan gitu ya. Kalau dulu kan bangun tidurku terus mandi. Kalau sekarang bangun tidurku terus apa? Bangun tidurku terus ngonten. Iya sih. Hidup kita sehari-hari, bro. Oh iya. Oh apalagi kan ini konten bangun tidur. Suaranya masih suara kasur. Itu disukain banget tuh. Apa yang paling bisa nih? Suara bangun tidur ya? Aku baru bangun. Suara seret banget ya kan. A day in my life. Hari ini aku pengen kasih tahu guys kalau aku tuh syuting Converted Talk. Jadi aku begini. Oh itu kamera taruh depan rumah ngeluarin motor. Ngeluarin mobil. Ketinggalan. Lupa dibawa pulang. Udah sampai Pamulang, aduh HP di Bekasi. Syuting jauh banget di Padang Panjang lagi, ampun deh. Tapi lu pernah nggak sih Bang ada kepikiran sampai pengen detox sosial media? Gua belum pernah sih. Karena kalau misalnya gua ngelihat orang-orang yang detox sosial media itu karena mereka merasa terlalu tergantung banget sama sosial media. Kalau gua ngerasa kapan aja gua stop, gua bisa. Lo tidak sekecanduan itu ya? Iya benar. Gue mungkin candunya lebih kepada uang. Oh Anda hamba uang ya? Iya betul. Uang. Lagu TikTok. Saya mau bukan TikTok. Apa tuh? Snapchat. Snapchat. Masih ada? Nggak ada. Itu tau nggak kalau yang ada video yang viral juga, yang kayak emak-emak tuh yang kayak saya sodok-sodok nih, masih hidup lu tong, tau gak? Jadi wawancara gitu. Gak tau ya? Gak tau. Emang ternyata FYP orang tuh beda-beda ya? Karena tergantung algoritmanya ya? Betul, semakin banyak lo spending di satu opsi tertentu, itu mulu tuh yang muncul. Nih, tapi kalau lo lihat sendiri konten sosial media dengan banyak banget orang-orang bikin konten terus-menerus, ada positifnya nggak sih? Positifnya kalau menurut gue yaitu orang terpacu untuk lebih produktif aja sih. Karena kayak misalkan selama ini orang ngira dia mah orangnya malas-malasan kalau di sosmed. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau kontennya jalan terus berarti kan produktif dong sebenarnya. Iya sih. Tapi gue ngerasa ada negatifnya juga loh. Apa tuh? Negatifnya gini, orang-orang nggak pernah merasa puas. Contohnya gini, orang-orang punya banyak banget referensi untuk melihat konten orang lain. Oke. Dan itu kan yang sebenarnya menurut gua perspektifnya bisa dilurusin adalah ketika itu jadi role model lo untuk memacu lo. Bukan dibanding-bandingin sama keadaan lo sekarang. Karena kan timeline orang hidup beda-beda. Iya, tapi yang saya follow rata-rata yang kaya-kaya semua sih. Arif Muhammad. Iya betul. Raffi Nagita. Saya sih Mbak Rara ya. Yang paling mau ngubah hujan jadi poin. Saya sih bukan ngubah hujan, ngubah nasib. Yang banyak gue follow tuh rata-rata orang-orang yang contohnya sukses di dunia, contohnya dia sebagai bisnismen, atau mungkin dia punya usaha, atau atau yang ketiga sih mungkin yang saya follow yang cantik-cantik ya. Ini eye candy, biar refreshing ya. Belum selesai. Mobilnya. Mobilnya. Rumahnya. Betul. Sama pasangannya. Kalau lo paling suka
akhir-akhir ini nge-follow siapa? Gua tuh akhir-akhir ini lebih banyak nge-follow yang kontennya tuh lucu-lucu. Oh, hiburan atau ya? hiburan banget gitu. Hiburan Kalau ya? misalkan di TikTok tuh ada yang lagi rame Kak Jill. Oke. Kak J. Kak Jill tuh kalau yang Tahu, jualan gorden. Yang bule. Yang bule. Yang alisnya sampai atas nih. 10 gelombang kanan, Oke. 10 gelombang kiri, dikali 2. Ribet banget hitungannya. Tapi jago. Nah itu tuh yang kayak gitu kan menghibur ya. Yang gak semua orang tuh bisa. Lu bisa nge-stitch-nya berarti? Bisa. Jadi lu cuma ekspresi lu ketika nonton kontennya dia? Jadi misalkan dia habis jualan. 10 orang kiri, habis hitung-hitungan gitu kan gue stitch. Video gue megang sempo aja udah kayak. Masih kalah cepet. Kalau gue udah ikut les-les matematika umum semua gue gitu masih kalah cepet. Satu konten yang gue suka juga tuh akhir-akhir ini gue suka nonton di TikTok ya. Jadi dia tuh kontennya berantakin lagu. Kayak yang tadi tuh, kukira kita asam dan lambung. Hati-hati di jamban. Nggak ada briefing saya. Saya tegang ya. Oke. Ini. Oh Dewi, dengarkan ayah bunda. Satu lagi. Aduh, lagu apa ya? Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi. Tanganmu kan. Oh iya. Jadi demo kan saya. Semangat pergi. Positifnya ada berarti. Positifnya ada, negatifnya seru. juga ada. Bener. Jadi tergantung kita lagi karena semua perspektifnya tergantung kita di bawah nyaman aja. Yoi, karena ya balik lagi juga terlalu banyak elonya yang harus bisa milah-milih konten mana yang pengen lo nikmatin. Oke, jadi dibalik lagi ya. Enggak dong. Di balik layar kita keluar dulu. Enggak. Jadi di balik ini semua, inti dari kita tuh pengen ngomongin soal konten yang emang banyak banget di luar sana. Ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, Facebook. Oke, favorit lu apa? Sosial media. Iya. Akhir-akhir ini TikTok lagi. TikTok, gue juga lagi TikTok jadi favorit gue banget. Kalau dulu ya, kalau dulu tuh misalkan di Instagram gue malah lebih banyak spending waktu gue nontonin Insta Stories. Oke. Itu ada pak, momen saking saya gabutnya nih. Waktu itu belum gabung Comforted Talks kan. Karena emang kerjaan saya ini doang ternyata. Tunggu. Sama. Itu gue nontonin stories teman-teman gue sampai habis. Sampai bener-bener nggak ada lagi orang yang bikin stories baru. Ini caranya namatin Instagram. Bisa ternyata ditamatin loh. Kalau di TikTok kan never ending ya. Oh iya. Terus tahu-tahu udah ganti hari nih. Wah, sering tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi TikTok ya. TikTok kalau gue juga favorit gue salah satunya adalah TikTok dan yang kedua itu adalah Instagram. Tapi ada lagi yang jadi favorit gue juga. Apa tuh? Telegram. Udah, mendingan lo taruh Telegram lo, kirim linknya aja deh langsung. Oke, kalau itu mau lo mau linknya yang nyambung ke Twitter. Pokoknya durasinya jangan lebih dari 2 menit ya. Iya. Maksimal sih 2 menit 20 detik. Iya. Ini video cuplikan bola kan? Highlight bola. Betul. Mau punchline. Tapi takut. Pokoknya yang penting main sosial media harus dibawa nyaman.